Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Baik, kali ini kita lanjut sub materi lingkaran yang keempat, yaitu lingkaran dan tali busur lingkaran. Nah, yang pertama, kita ingat lagi apa itu tali busur lingkaran. Nah, ingat lagi ya, tali busur lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Dia tidak melalui pusat. Nah, yang garis KL contohnya ya, garis KL itu tidak melalui pusat, tapi dia merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Satu lagi itu garis LM yang ada di gambar. Bagian yang B, segi empat tali busur. Nah, apa itu segi empat tali busur? Bisa kita artikan segi empat tali busur adalah segi empat yang keempat sisinya merupakan tali busur. Nah, perhatikan gambar ini. Di dalam lingkaran ini terdapat tali busur AB, BC, CD, dan AD. Keempat tali busur ini membentuk segi empat tali busur yang berada di dalam lingkaran. Dari segi empat tali busur ABCD yang terbentuk, di sini ada dua pasang sudut yang saling berhadapan. Nah, apa sudut yang berhadapan tersebut? Yaitu sudut ABC. ABC ini sudutnya, dia akan berhadapan dengan sudut ADC ini sudutnya. Kemudian sudut apa lagi yang berhadapan, yaitu BAD. Di sini titik sudutnya berhadapan dengan BCD. Di sini titik sudutnya. Dari dua pasang sudut yang saling berhadapan ini terbentuk teorema, yaitu jumlah sudut yang berhadapan pada segi empat tali busur adalah 180 derajat. Kita ringkas rumusnya dalam kotak merah ini, yaitu sudut ABC tambah sudut ADC itu 180 derajat, sudut BAD tambah BCD sama dengan 180 derajat. Bagian yang C yaitu sudut antara dua tali busur. Nah, yang pertama itu saling berpotongan di dalam lingkaran. Di sini terlihat ada tali busur AC dan tali busur BD. Mereka berpotongan di titik E yang berada di dalam lingkaran. Dari sini terbentuk dua pasang sudut yang saling bertolak belakang, yaitu sudut apa saja? Yaitu sudut AED, nih sudut ini, dengan sudut BEC, sudut ini. Nah, apalagi sudut AEB, sudut ini bertolak belakang dengan sudut DEC. Nah, kita tahu sudut yang saling bertolak belakang itu adalah besar sudutnya sama. Jadi, apa hubungan antara sudut AED dan sudut BEC ini dengan sudut pusat yang menyertainya? Sudut pusat yang menyertainya yaitu ada dua di sini, AOD dengan BOC. Nah, sudut AED sama dengan sudut BEC itu sama dengan setengah dari jumlah sudut pusat yang menyertainya. Sudut apa itu? Sudut AOD tambah sudut BOC. Begitu juga sebaliknya untuk sudut CED sama dengan sudut AEB itu sama dengan setengah dari sudut pusat yang menyertainya juga. Mana sudut pusat yang menyertainya? Yaitu sudut COD dengan sudut AOB. Maka sudut COD sama dengan sudut AEB itu setengah dari sudut COD ditambah sudut AOB. Yang kedua, jika dua tali busurnya berpotongan di lingkaran atau pada lingkaran. Perhatikan lingkaran ini ada dua tali busur AC dan tali busur CB. Mereka berpotongan di satu titik pada lingkaran, yaitu di titik C. Nah, jadi apa hubungan untuk menentukan besar sudut yang terbentuk ini dengan sudut pusat? Di sini bisa kita lihat sudut ACB itu adalah sudut keliling, terbentuk sudut keliling ya, karena sudutnya terdapat di keliling.
Apa hubungannya dengan sudut pusat di sini, yaitu sudut pusat AOB. Nah, mereka sama-sama menghadap busur AB. Jadi, ingat lagi sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama, apa hubungannya? Nah, kita tulis lagi, kita ingat lagi apa hubungannya, yaitu sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB. Atau sebaliknya, sudut ACB itu setengah dari sudut AOB. Sama dengan konsep sudut pusat dan sudut keliling. Kita lanjut bagian yang ketiga, yaitu jika tali busurnya saling berpotongan di luar lingkaran. Diberikan sebuah lingkaran, di sini ada 2 tali busur, yaitu tali busur BC dan tali busur DE. Di sini tali busurnya diperpanjang keluar, di sini akan berpotongan di satu titik, yaitu titik A. Nah, jadi gimana cara menentukan sudut yang terbentuk ini, yaitu sudut CAD. Jadi, untuk menentukan sudut CAD bisa kita hubungkan dengan sudut pusat yang ada pada lingkaran ini. Nah, apa hubungannya? Bisa kita lihat di kotak merah ini, sudut CAD itu adalah sama dengan setengah dari sudut pusat COD, ini yang besar ya, dikurang sudut pusat BOE. BOE itu yang kecilnya. Kita masuk pembahasan tentang segi 4 tali busur. Untuk soal pertama, diberikan sebuah lingkaran. Di dalam lingkaran ini terbentuk sebuah segi 4 tali busur, yaitu segi 4 PQRS. Kita baca soalnya, perhatikan gambar, diketahui besar sudut PSQ. Mana itu? PSQ. Kita taruh 42 derajat di sini. Dan sudut QSR 56 derajat, yaitu QSR 56 derajat. Pertanyaannya di sini, yang pertama, besar sudut SRQ. Mana itu? SRQ. Nah, kemudian B, besar sudut PQR. Mana? Berarti ini PQR. Berarti yang ditanya masing-masing sudut segi 4-nya ya. Kita lihat pertanyaan yang A, besar sudut SRQ. Mana dia? Ini ya, SRQ. Nah, untuk menentukan besar sudut SRQ, kalau kita lihat dengan sudut yang diketahui ini belum terlihat hubungannya ya. Jadi kita cari alternatif lain. Di sini sudut SRQ ini kan sudut keliling ya. Sudut keliling menghadap busur SQ. Sudut SRQ ini sudut yang menghadap busur SQ. Nah, di sini terlihat ada sudut di sini, sudut lurus. Sudut lurus SOQ, di mana sudut lurus ini sekaligus merupakan sudut pusat. Nah, sudut lurus 180 derajat sekaligus sudut pusat yang menghadap busur SQ juga nih. Jadi, sudut SRQ itu sama dengan setengah dari sudut SOQ. Di mana sudut SOQ itu 180 derajat, maka sudut SRQ itu adalah setengah dari 180 derajat. Maka sudut SRQ sama dengan 90 derajat. Jika sudah diketahui sudut PSR 98 derajat, maka bisa kita cari sudut PQR. Apa hubungannya? Hubungannya adalah sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur jumlahnya 180 derajat sesuai dengan teorema kemarin yang sudah kita ketahui. Jadi, untuk mencari PQR tinggal kurangkan 180 derajat dikurang 98 derajat. Jawabannya 82 derajat. Itu dia jawabannya ya. Soal kedua, perhatikan gambar. Ini gambar segi 4 tali busur. Tali busurnya adalah tali busur BC, CD, AD, dan AB. Ini membentuk segi 4 tali busur.
Jika diketahui sudut ABC 84 derajat, di manakah dia? Ini ya, 84 derajat sudut ini. Yang ditanya besar sudut ADC, mana dia? Nih, ADC. Untuk menentukan besar sudut ADC, kita akan menggunakan teorema yang berlaku pada segi 4 tali busur pada lingkaran. Nah, kita mengetahui sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur itu jumlahnya adalah 180 derajat, di mana sudut ABC ditambah sudut ADC itu mereka 180 derajat. Sementara sudut ABC diketahui 84 derajat. Sehingga untuk menentukan sudut ADC adalah sudut ADC 180 derajat kita kurang dengan 84 derajat. Jadi sudut ADC adalah 96 derajat. Soal ketiga, perhatikan gambar. Ini adalah sebuah lingkaran yang di dalamnya terbentuk segi 4 tali busur, yaitu segi 4 KLMN. Nah, diketahui di sini besar sudut KLM adalah 2x tambah 18 derajat. Ini dalam bentuk variabel ya. Mana yang KLM nih? KLM 2x tambah 18 derajat. Dan sudut KNM adalah 3x kurang 8 derajat. Pertanyaannya, nilai x adalah. Untuk mencari atau menyelesaikan soal seperti ini, kita tahu hubungan antara sudut KLM dengan sudut KNM adalah apa? Ingat teorema segi 4 tali busur. Sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Nah, sementara di sini sudut KLM dan sudut KNM adalah sudut yang berhadapan. Maka bisa kita tulis sudut KLM ditambah sudut KNM itu sama dengan 180 derajat. Kita masukkan nilainya dalam bentuk variabel yang diketahui, yaitu KLM itu 2x tambah 18 derajat ditambah sudut KNM itu 3x kurang 8 derajat sama dengan 180 derajat. Terbentuk sebuah persamaan linear aljabar ya. Kita jumlahkan suku sejenis 2x tambah 3x 5x. 18 kurang 8 itu 10 sama dengan 180 derajat, sehingga 5x saja adalah 180 derajat kurang 10. 5x sama dengan 170 derajat. Sehingga nilai x itu sendiri adalah 170 dibagi 5. Berapa 170 bagi 5? Yaitu 34 derajat. Ini dia jawabannya. X-nya 34 derajat.